Tentu bertanya gitu, kok uang sebanyak itu dititipnya di rumah Pak Febri gitu, ada apa? Maksudnya ngelibatin FBI itu, emangnya Bank Indonesia kita nggak sanggup? Iya. Coba, menurut Anda semua gimana? Ya kalau saya Emang kita nggak sanggup? aliran uang kan sebenarnya udah bisa ditelusuri ya dari hulu sampai hilir di PPATK kan transaksinya. Meskipun di situ disimpan cash kan dari awal juga mesti dia nyari uang tunai dulu gitu ya. Mesti ada dari mana. Nah itu sebenarnya masyarakat biar terang benderang itu masyarakat pengen tahu dari mana uang itu gitu ya. Sebanyak itu kan. Saya kira itu PR juga buat ke penyidik kejaksaan untuk mengungkap supaya tidak timbul ketidakpercayaan dari masyarakat gitu ya. Terakhir kan sebenarnya kepercayaan dari masyarakat tumbuh saat Satgas PKH menyerahkan uang triliunan yang tumpukannya tinggi itu kan hasil penyitaan itu mulai tumbuh kepercayaan pada aparat hukum. Tapi lagi-lagi ada kasus ini gitu ya. Saya kira kayak tembok uang tadi itu langsung kayak runtuh ya. Tembok kepercayaan. Apalagi tersangkanya kan salah satunya Pak Febri itu ada di situ kan di Satgas PKH itu. Gitu. Termasuk juga uang yang di rumah Pak Febri itu ya, yang disentul itu kan dipertanyakan itu sebanyak itu gitu. Bahkan pengacara dari Don Rito ya menyatakan bahwa uang itu rencananya akan dibuat untuk membuat pelabuhan di Kalimantan Timur gitu. Ya masyarakat tentu bertanya gitu, kok uang sebanyak itu dititipnya di rumah Pak Febri gitu, ada apa gitu? Bukan pembangunan, harusnya kan disimpan di bank gitu ya, bukan di rumah pribadi gitu. Nah itu kan jadi pertanyaan sendiri. Tapi memang yang tadi sebutkan banyaknya aparat penegak hukum yang terlibat dalam kasus korupsi ini kan sangat disayangkan ya. Ya gimana kita mau membersihkan kotoran lantai dengan menggunakan sapu yang kotor gitu kan. Kalau memang para penegak hukumnya sendiri yang seharusnya memberantas koruptor justru malah berada di balik korupsi itu sendiri gitu. Dan saya juga melihatnya kalau sudah ada keterlibatan penegak hukum, ketika penegak hukum yang satu ingin memberantas gitu ya, ingin menindak tegas, akhirnya kan terjadi benturan antara institusi. Dan kita lihat benturan institusi ini, terutama Polri ya, dengan institusi penegak lain tuh, penegak hukum lainnya tuh sudah beberapa kali terjadi ya. Sebelumnya tahun 2009 dengan KPK, Cicak Buaya. Terus 2023 ketika Endar Prihartono dicopot sama KPK supaya nggak menjabat lagi sebagai Dirdik, kan mendapat perlawanan dari mana? Polri, gitu kan. Akhirnya ujung-ujungnya ketua KPK-nya jadi tersangka kan kasus pemerasan gitu. Dan ini berlanjut nih. Ketika di program MBG ada pejabat Polri yang dijadikan tersangka, ya kan? Kemudian tiba-tiba ini langsung melakukan semacam serangan balik itu ke Kejaksaan Agung yang membongkar kasus ini gitu. Ya mungkin karena nggak ke Jaksa Agung ya, karena Jaksa Agung mungkin ada kaitannya sama politisi dari salah satu partai besar ya gitu. Kalau misalkan nggak ada mungkin bisa kasusnya kayak Firly itu kesangkut tuh, bisa dijadikan tersangka gitu. Jadi memang dilematis juga ini. Memang kaitannya ini kalau dilihat ini nggak sih kayak kalau dari Pak Mahfud bilang tuh apa, tukar guling ya? Tukar guling. Tukar guling kasus jadi akhirnya itu ya. gimana? Ya emang ada persepsi seperti yang diungkapkan Pak Mahfud itu. Jadi ketika kasus satu dibongkar oleh institusi yang lain, ini ada kick atau serangan balik ke institusi yang membongkar tersebut. Mestinya ya saling bersinergi, saling bertukar menukar data, tukar menukar informasi, memperkuat. Justru adanya gesekan institusi penegak hukum, baik itu Polri, Kejagung, KPK, ini yang diuntungkan ini koruptor, perilaku korup ini. Jadi mereka ini semakin leluasa mempraktekkan atau menjarah hasil-hasil kekayaan sumber daya Indonesia gitu. Jadi bukan musuhnya itu bukan internal masing-masing atau sinergi masing-masing itu yang dipecah belah. Jadi korupsi atau koruptor itu yang harus diberantas, bukan masing-masing. Emang masing-masing itu ada oknum. Cuman ya
bisa diselesaikan kan secara baik-baik, bersinergi itu. Jadi jangan saling membongkar atau membongkar aib. Nah itu yang jadi kan publik jadi wah ini emang jadi institusi ini tidak benar gitu kan, tidak berjalan sesuai koridornya. Jadi yang mesti diberantas atau yang disikat ini ya koruptor itu. Iya. Kalau pandangan saya. Cuma memang kalau kalau udah tadi kan kita bilang kepercayaan masyarakat juga kepada polisi akhirnya jadi ya luntur juga. Iya. Kejaksaan Agung gara-gara kasus ini tadinya udah semangat juga karena ngelihat pengembalian dana segitu banyak, jadi luntur juga. Lalu apa lagi? Yang lain juga kalau dilihat dari MBG kan ada kasusnya personil aktif TNI juga ada terlibat di situ. KPK, nah ini tinggal KPK nih. Nah ini kalau nanti ada yang bongkar KPK punya, kalau ada ya saya nggak tahu nih, jangan-jangan KPK nyusul, saya juga nggak ngerti ya karena kelihatannya karena ini kan dibalik semua ini rasa-rasanya ada orang-orang yang dirugikan dengan sangat luar biasa, sehingga ketika ini terkuak, mereka senang, happy misalnya gitu ya. Akhirnya terkuak nih karena mereka diporotin mungkin dimintain duit. Tapi ada juga yang mungkin nggak suka karena wah ini jatahnya habis nih, hilang nih sumber penghasilan gitu. Nah tentu ini kan akan ribut terus ya. Bagus kalau ini terbongkar semuanya buat masyarakat seperti kita ya kan. Kasusnya di blow up seperti ini kelihatan nih belangnya semua, bagus gitu. Tapi bisa selesai nggak nih? Jangan sampai cuman habis itu ya kayak gitu ya. Ya kayak hilang. kasus Firly Guling Bahuri atau apa gitu. Kasus Firly Bahuri kan sampai sekarang nggak ada tuh, hilang. Ya kan? Nggak ada tindak lanjutnya gitu. Artinya kalau misalkan praktek-praktek korupsi kayak begini terus ditampilkan, masyarakat kemudian sudah tidak percaya lagi dengan kekuasaan, dengan pemerintah. Ya kita tunggu aja reformasi jilid 2. Ya kan? Karena kan masyarakat juga sudah muak mungkin ya melihat perilaku-perilaku para penguasa, para pejabat yang diberikan amanah untuk mensejahterakan masyarakat malah justru berbuat seperti itu. Kita tunggu aja gitu. Kita memang mesti lihat langkah berikutnya supaya melihat bagaimana permainan mereka ya. Strategi dalam menangani ini. Tapi jangan sampai teredam juga untuk semangat memberantas korupsinya. Tapi kalau 3 hal ya misalnya Mas Uno ya, 3 hal yang harus kemudian disoroti terus-menerus bagi kita masyarakat dan juga mungkin apa yang harus menjadi perhatian bagi presiden itu dari redaktur atau redaksi news itu kira-kira apa yang menjadi agendanya? Kalau saya begini, jadi aparat penegak hukum terutama di tingkat tertinggi ya, itu harus ada yang mengawasi Pak Mas. Jadi selama ini kan kayak super body nih. Polisi ya udah sampai tingkat di atas, di jajaran atas, kejaksaan juga sama KPK mungkin. Itu memang ada ya Kompolnas, ada Komjak, ada Dewas KPK, cuma maksud saya harus ada yang benar-benar yang mengawasi supaya nggak jadi super body ya, jadi nggak salah, nggak ada yang bisa menguak apa yang terjadi penyelewengan di sana misalnya. Dan kemarin yang kedua ada desakan kemarin dari satu pakar bahwa presiden harus jadi panglima pemberantasan korupsi sekarang ini. Karena yang paling tertinggi yang bisa berkuasa sekarang presiden ya. Jadi harus tampil untuk langsung tanpa pandang bulu kalau memang anak buahnya orang-orang percayanya ini tidak bisa menjaga amanah ya sikat itu. Karena itu sesuai dengan program dan janji presiden kemarin. Yang ketiga yang jangan dilupakan juga bahwa sekarang ini kan pengawasan dari masyarakat itu kan sangat masyarakat sangat julid istilahnya gitu ya. Misalnya ditutup-tutupi pun akan dibuka oleh masyarakat seperti itu. Sekarang kan masyarakat seperti penyidik ya. Seperti detektif akan menelusuri kemana nih, misalnya nggak diungkap ya
justru akan menimbulkan kecurigaan masyarakat. Alangkah baiknya bahwa semua ini harus terang benderang gitu ya. Karena menumbuhkan kepercayaan masyarakat di negara hukum seperti kita itu kan sangat mahal ya. Jangan sampai rusak gara-gara kasus-kasus seperti ini. Ini kan mencederai kepercayaan masyarakat gitu. Saya kira itu harus dipulihkan segera. Gitu Mas. Tapi kemarin tuh ada usulan katanya ya, mau Kompolnas misalnya, itu beranggotakan atau ketuanya itu Jenderal bintang 2 atau bintang 3 gitu. Harus bintang gitu. Itu cukup atau nggak itu kira-kira? Gimana Mas Yani? Ya. Untuk jadi fungsi pengawasan tadi loh katanya. Ya kalau bisa bersifat netral independen sih boleh saja, cuman harus ada kontrol dari masyarakat juga di dalam Kompolnas tersebut. Karena kan berdasarkan yang tim reformasi menghasilkan rekomendasi itu kan Kompolnas diperkuat pengawasannya. Memang harus benar-benar diperkuat, nggak bisa diperlemah lagi. Jadi memberikan rekomendasi Kompolnas kepada kepolisian, kepada masing-masing individu kepolisian gitu, supaya benar-benar menjalankan rutinitas pekerjaannya sesuai Korps Bayangkara gitu. Jadi perlu juga jenderal, perlu juga keterlibatan masyarakat, LSM, akademisi untuk mengawasi fungsi internal eksternal dari Polri. Gitu. Tapi kewenangannya tuh, jadi kan harus ada kayak powernya. Ya? Iya. Kalau nggak ada powernya itu rasanya cuman sekedar hanya ya memberikan Simbolik. Iya, simbolik aja, memberikan masukan doang. Itu kan kayak bebas ya, artinya nggak dijalanin juga nggak apa-apa gitu, nggak terikat juga, benar nggak sih? Kayaknya mesti yang kayak gimana tuh Mas Cipto? Harus Jenderal bintang 3 kayaknya, sekelas Wakapolri-nya. Sekelas Wakapolri yang Iya. kemudian jadi ininya ya. Artinya ketika dia memberikan Jadi masukan pengawas kepada Kompolnas. jajarannya, kepada Korps Bayangkara itu didengar gitu. Kalau selama ini kan masih dianggap angin lalu aja. Gitu. Tapi Bukan angin lalu lagi itu selama ini mah.